Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang turunan atau derivatif. Sebelum dimulai jangan lupa berdoa. Turunan implisit. Aturan fungsi y sama dengan fx dapat disajikan dalam bentuk fx, y sama dengan 0 dengan fx, y sama dengan y kurang fx. Di sini y merupakan fungsi eksplisit dari x yang terkandung secara implisit dalam aturan fx, y sama dengan 0. Sebaliknya, aturan fx, y sama dengan 0 menyatakan bahwa y adalah fungsi dari x dan juga x fungsi dari y. Di sini dikatakan bahwa y adalah fungsi implisit dari x dan juga x fungsi implisit dari y. Dari aturan fx, y sama dengan 0, mungkin terjadi y dapat dinyatakan secara eksplisit dalam x atau sebaliknya, atau mungkin juga tidak. Contoh, fungsi eksplisit. Nah, seperti ini fungsi eksplisit. Y sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 3. Y sama dengan x pangkat 3 kurang 2x kuadrat tambah x kurang 6 ya. Jadi penampilannya seperti ini penyajiannya. Sedangkan fungsi implisit adalah x kuadrat tambah xy tambah y sama dengan 25. Kemudian yang b-nya x kuadrat kali e pangkat y ditambah y kali e pangkat x kurang x sama dengan 0 ya. Kemudian yang C, y sama dengan ln x dibagi 2 ditambah y. Nah, jadi terlihat perbedaannya di sini. Kalau fungsi eksplisit itu y terpisah ya dengan x, sedangkan di sini bisa dalam fungsi implisit dia menyatu ya, baik di kiri mungkin dari di kanan ya. Contoh 3, nyatakan setiap fungsi berikut dalam fungsi eksplisit. Yang pertama, ulangi lagi ya, kurang enak. Contoh 3, nyatakan setiap fungsi berikut ini dalam fungsi eksplisit. Yang pertama, x kuadrat y dibagi x kurang y sama dengan 2. X kuadrat y sama dengan 2x kurang 2y. X kuadrat y tambah 2y sama dengan 2x. X kuadrat tambah 2 dikalikan y sama dengan 2x. Berarti y sama dengan 2x dibagi x kuadrat ditambah 2. Nah, ini fungsi eksplisitnya. Kemudian yang B, x kuadrat kurang 2y tambah 3. 2y sama dengan x kuadrat tambah 3. Berarti y sama dengan setengah x kuadrat tambah 3/2. Atau ini ya, fungsi eksplisit ya, y fungsi dari x ya. Kemudian kita juga boleh membuat seperti ini, x kuadrat kurang 2y tambah 3 sama dengan 0. X kuadrat sama dengan 2y kurang 3. Berarti x ya, 2y kurang 3 atau x sama dengan min akar 2y kurang 3 ya. Ini fungsi eksplisit ya, x fungsi dari y. Selanjutnya untuk soal butir C dan D, fungsi implisit 3x y kuadrat ditambah y x kuadrat tambah 1 sama dengan 0 dan x kuadrat ditambah kosinus xy sama dengan x pangkat 3y kurang 5y. Keduanya tidak dapat dinyatakan secara eksplisit
Y dalam X dan juga X dalam Y. Namun demikian, pengertian bahwa Y adalah fungsi dari X dan juga X fungsi dari Y masih tetap berlaku. Selanjutnya, turunan fungsi implisit. Penentuan turunan fungsi Y sama dengan fx yang terkandung dalam fx, y sama dengan g, x, y adalah sebagai berikut. Jika fungsi Y terdiferensialkan terhadap x, maka turunan dari fx, y sama dengan turunan dari gx, y. Dengan menganggap y sebagai fungsi dari x akan menghasilkan dy dx atau y aksen sebagai fungsi dari x dan y. Untuk memahami turunan fungsi implisit, berikut ini ada beberapa catatan. Yang pertama, turunan dari y terhadap x ini kita gunakan aturan rantai, maksudnya begini. Turunan terhadap y dari y dikalikan dy dx. Nah, ya, ini kembali lagi ke sini, sehingga turunan dari y terhadap y adalah 1 dikalikan dy dx sama dengan dy dx. Jadi untuk mudahnya nanti kalau turunan dari y adalah dy dx. Kemudian yang kedua, kita ambil ilustrasi yang lain, turunan dari y pangkat 3 terhadap x. Nah, ini juga sama, dy dari y pangkat 3 dikalikan dy dx, ya. Nah, ini berarti turunan dari y pangkat 3 terhadap y adalah 3y kuadrat. Nah, dikalikan dy dx. Nanti untuk mudahnya turunan dari y pangkat 3 terhadap x langsung saja 3y kuadrat dikalikan dy dx. Kemudian yang ketiga, ya, turunan dari misalnya sinus y. Nah, ini sama juga, maksudnya seperti ini, turunan terhadap y dari sinus y dikalikan dy dx, ya. Jadi ini turunan dari sinus itu adalah cosinus y. Jangan lupa dikalikan dy dx. Nah, untuk selanjutnya nanti kalau misalnya turunan dari sinus y terhadap x, langsung jawabannya adalah cosinus dikalikan dy dx. Contoh 4. Tentukan dy dx atau turunan pertama jika x kuadrat y ditambah 3y sama dengan 2x ditambah 5. Ini kita coba dengan solusi yang pertama. Kita nyatakan di sini x tambah 3 kali y sama dengan 2x tambah 5. Berarti y sama dengan 2x tambah 5 dibagi x kuadrat ditambah 3. Kita turunkan dy dx sama dengan, berarti di sini x kuadrat tambah 3, turunan dari 2x tambah 5 adalah 2, kurang 2x tambah 5, turunan dari x kuadrat tambah 3 adalah 2x. Kemudian dibagi x kuadrat tambah 3 dikuadratkan. Ini sama dengan, kita lihat di sini 2x kuadrat, di sini min 4x kuadrat. Jadi kalau kita jumlahkan min 2x kuadrat. Kemudian di sini 10x kali min jadi min 10x. Kemudian yang ini adalah ditambah 6 dibagi x kuadrat tambah 3 dikuadratkan. Nah, sekarang kita gunakan solusi yang kedua. Solusi yang kedua ini pendiferensialan implisit, ya. Kita coba. Apakah hasilnya sama? Baik. X kuadrat y
ditambah 3Y sama dengan 2X tambah 5. Nah, kita turunkan, ya, berarti X kuadrat Y ditambah sama dengan ini juga turunan terhadap X dari 2X ditambah turunan terhadap X dari 5. Baik, nah ini adalah bentuk perkalian ya, berarti kita gunakan rumus perkalian, berarti X kuadrat dikalikan turunan ya terhadap Y, kemudian ditambah Y turunan dari X kuadrat. Kemudian yang ini, jadi kita tulis 3, oke, atau langsung saja bahwa ini adalah 3 DY DX ya, seperti dijelaskan dalam catatan sebelumnya. Kemudian ini turunan dari 2X adalah 2, turunan dari 5 adalah 0. Nah, kemudian X kuadrat, nah turunan dari Y terhadap X berarti 1 dikalikan ini, ya udah langsung saja ditulis DY DX ya. Kemudian ditambah ini Y kali 2X ditambah 3 DY DX sama dengan 2 ya. Kemudian ini X kuadrat ditambah 3 kali DY DX sama dengan nah ini kita pindah, berarti min 2XY ditambah 2. Berarti kalau begitu DY DX sama dengan min 2XY ditambah 2 dibagi X pangkat 2 ditambah 3. Nah, ternyata hasilnya nampaknya seperti berbeda ya, tapi sebenarnya ini kedua hasil ini sama. Nah, sekarang kita substitusikan Y-nya ke dalam DY DX yang ini, coba. Berarti di sini Y sama dengan 2X tambah 5 dibagi X kuadrat tambah 3. Kita substitusikan dalam ini, kita Y-nya kita ganti sama dengan min 2X dikalikan 2X tambah 5 dibagi X kuadrat ditambah 3 ditambah 2 dibagi X kuadrat ditambah 3. Pembilang dan penyebutnya kita kalikan X kuadrat ditambah 3. Maka ini hasilnya min 4X kuadrat min 10X kemudian ditambah ini 2X kuadrat ditambah 6 dibagi X kuadrat tambah 3 dikuadratkan. Nah, ini kita sederhanakan. Min 2X min 10X ditambah 6 dibagi X kuadrat ditambah 3 dikuadratkan. Ternyata hasilnya sama. Contoh 5. Tentukan DY DX dari setiap fungsi implisit berikut ini. Yang pertama, X kuadrat ditambah XY ditambah Y kuadrat sama dengan 3. Turunan terhadap X dari X kuadrat ditambah turunan terhadap X dari XY ditambah turunan terhadap X dari Y kuadrat sama dengan turunan terhadap X dari 3.
Oke, turunan dari X kuadrat berarti ini adalah 2X ditambah, nah ini berarti X, kemudian turunan dari Y berarti adalah kali dy dx, kemudian ditambah Y, turunan dari X adalah 1, kemudian ditambah ini adalah 2Y, nah, tambah dy dx sama dengan 0, kemudian kita gabungkan X ditambah 2Y dy dx sama dengan, nah ini ya, min 2X tambah Y, jadi dy dx sama dengan min 2X tambah Y dibagi X tambah 2Y. Kemudian yang B adalah X kuadrat Y ditambah XY kuadrat sama dengan 2. Nah ini langsung saja, berarti ini turunannya ya, Oke, dx X kuadrat Y ditambah dx kali XY kuadrat. Oke, berarti ini X kuadrat kali dy dx ya. Kemudian ditambah Y, turunan dari X kuadratnya adalah 2X. Ditambah X, turunan dari Y kuadrat adalah 2Y. Nah, jangan lupa dy dx. Kemudian Y kuadrat, turunan dari X adalah 1, kemudian turunan dari 2 adalah 0. Kita gabungkan X kuadrat ditambah 2XY dikali dy dx sama dengan ini min 2XY tambah Y kuadrat. Jadi dy dx sama dengan min 2XY ditambah Y kuadrat dibagi 2XY ditambah X kuadrat. Contoh 6, tentukan Y aksen dari setiap fungsi implisit berikut ini. Yang pertama, XY kuadrat sama dengan X pangkat 4 kurang 6X ya. Ini turunan terhadap X dari XY kuadrat sama dengan turunan terhadap X dari X pangkat 4, kemudian kurang turunan, oke, 6-nya boleh disimpan di depan ya, 6 turunan terhadap X dari X ya. Ini berarti ini X ya, kemudian dikalikan turunan dari Y kuadrat adalah 2Y. Jangan lupa dikalikan Y aksen. Kemudian ditambah Y kuadrat turunan dari X adalah 1. Sama dengan ini adalah 4X pangkat 3 kurang 6 ya. Karena turunan dari X adalah 1. Oke, boleh ditulis 1. Itu berarti di sini 2XY aksen sama dengan 4X pangkat 3 kurang Y kuadrat kurang 6. Berarti Y aksen sama dengan 4X pangkat 3 kurang Y kuadrat kurang 6 dibagi 2XY. Kemudian yang B ini turunan dari X pangkat 3 kurang 3 turunan dari X kuadrat Y ditambah 19 turunan terhadap X dari XY sama dengan 0. Ini adalah 3X kuadrat, yang ini berarti 3X kuadrat kali Y aksen. Kemudian kurang Y dikalikan
6x ya. Kemudian ditambah ini 19x y aksen ditambah 19 y turunan dari x-nya adalah 1 sama dengan 0. Kemudian kita gabungkan, berarti di sini 19x kemudian kurang 3x kuadrat kali y aksen sama dengan ini adalah 6xy kurang 3x kuadrat kurang 19y. Berarti y aksen sama dengan 6xy kurang 3x kuadrat kurang 19y dibagi 19x kurang 3x kuadrat. Contoh 7, tentukan dy dx dari setiap fungsi implisit berikut ini. Yang pertama, xy tambah sin y sama dengan x kuadrat. Turunan terhadap x dari xy ditambah turunan terhadap x dari sin y sama dengan turunan terhadap x dari x kuadrat. Ini adalah x kali dy dx ditambah y kali 1 turunan dari sin y adalah cosinus y. Jangan lupa dy dx ya, dikalikan dy dx ini adalah 2x. X ditambah cos y dikalikan dy dx sama dengan 2x kurang y. Berarti dy dx sama dengan 2x kurang y dibagi x tambah cosinus y. Kemudian yang B, turunan terhadap x dari y pangkat 3 kurang turunan terhadap x dari x y kuadrat ditambah turunan terhadap x dari cosinus xy sama dengan turunan terhadap x dari 2. Ini adalah 3y kuadrat dy dx. Yang ini x kali 2y dy dx kemudian min ya. Kemudian min y kuadrat turunan dari x adalah 1 ditambah oke, langsung saja ganti cosinus itu turunannya adalah min sin ya. Min sin xy. Nah, di sini dikalikan turunan dari xy berarti x kali dy dx ya, turunan dari y-nya kemudian ditambah y, turunan dari x-nya adalah 1 ya. Ini sama dengan 0. Oke. Ini berarti 3y kuadrat dy dx kurang 2xy dy dx kemudian kurang y kuadrat kurang x sinus xy dy dx kemudian kurang y sinus xy sama dengan 0. Kita gabungkan 3y kuadrat kemudian kurang 2xy kurang x sinus xy, ini adalah dy dx sama dengan y kuadrat ditambah y sinus xy. Jadi dy dx sama dengan y kuadrat tambah y sinus xy dibagi 3y kuadrat kurang 2xy kurang x sinus xy. Contoh 8. Tentukan y aksen dari setiap fungsi implisit berikut ini. Yang pertama, x sin y ditambah y cos x sama dengan 1. Turunan terhadap x dari x sin y
ditambah turunan terhadap X dari Y cos X sama dengan turunan terhadap X dari 1. Yang ini berarti X dikalikan kosinus Y kalikan Y aksen ditambah sin Y dikalikan 1 ditambah ini Y turunan dari cos adalah min sin X kemudian ditambah cos X kali turunan dari Y itu adalah Y aksen sama dengan 0. Kemudian X cos Y ditambah cos X dikalikan Y aksen sama dengan ini Y sin X dikurang sin Y, berarti Y aksen sama dengan Y sin X kurang sin Y dibagi X cos Y ditambah cos X. Kemudian yang B sin XY sama dengan 2XY kuadrat tambah 1. Turunan terhadap X dari sin XY sama dengan turunan terhadap X 2XY kuadrat ditambah turunan terhadap X dari 1. Ini turunan dari sinus itu adalah cosinus XY, kemudian turunan dari XY nya X, turunan dari Y nya adalah Y aksen, kemudian ditambah Y turunan dari X nya 1. Ini adalah 2X, turunan dari Y kuadrat adalah 2Y kali Y aksen, kemudian ditambah Y kuadrat, turunan dari 2X adalah 2 ditambah 0. Ini kita kalikan berarti X cos XY kali Y aksen ditambah Y cos XY sama dengan ini 4XY Y aksen ditambah 2Y kuadrat. X cos XY kurang 4XY kali Y aksen sama dengan 2Y kuadrat kurang Y cos XY, berarti Y aksennya sama dengan 2Y kuadrat kurang Y cos XY dibagi X cos XY kurang 4XY. Demikian video pembahasan tentang turunan atau derivatif telah selesai. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.